Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, sambil menunggu waktu berbuka dan sekaligus menyelamatkan puasa kita pada hari ini. Menyelamatkan puasa kita pada hari ini. Karena saya awali dengan kalimat menyelamatkan puasa, berarti tersirat suatu pesan bahwasanya puasa kita berpotensi untuk tidak selamat. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berpesan kepada kita semua la'allakum tattaqun, agar kita berhati-hati, berarti ada potensi kalau kita tidak waspada, puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah 1 jam kita akan membahas berkaitan dengan sekitaran puasa, karena ini adalah ibadah tahunan. Apakah kita sudah khatam juga belum bisa dikatakan khatam, karena kalau kemungkinan tahun depan kita berjumpa kembali dengan Ramadan, berarti Ramadan kita tahun ini belum cukup. Belum cukup. Ini yang adik-adik ada sekedar mendengarkan saja, cukup mendengarkan saja. Ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Adik-adik masih bertahap lagi puasanya. Bapak ibu-ibu sudah serius dengan puasanya. Serius berarti ancamannya juga serius. Ancamannya juga serius. Ini kita mulai dari bab sholat dulu. Saya dan jenengan, ini kita jujur, saya jujur, terutama jenengan sepuh-sepuh, jujur. Sholat yang paling dekat tadi kita sholat asar. Itu menit dengan sholat asar dulu. Roto-roto 5 menit. 4 rakaat ya 5 menit subuh. Kalau rakaat ya 4 menit. Kita ambil rata-rata antara 5 sholat yang agak sedikit 10 lagi 10. Sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dianggap sah oleh kolega kita, oleh tetangga kita, tapi diterima oleh yang mensyariatkan sholat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ini kenapa? Syarat utama dan syarat satu-satunya sebenarnya. Karena kita semua mengetahui hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Ini kunci ini. Kalau niatnya benar dan terjaga sampai tuntas, berarti potensi diterimanya sangat besar. Sholatnya saya dan jenengan 5 menit di luar,
Ya, jenengan saya, apakah sudah berani menjamin pada diri kita? Nih, wah, 5 menit kok niat pulau terjaga, mulai dari awal sampai akhir. Nanti jenengan berani berubah. Apalagi dengan gadis makmum menengah, awak belum bisa berlakukan. Potensi niatnya hilang. Oh yang imam awal potensi niatnya tidak untuk itu besar, apalagi kita yang makmum. Jadi kira-kira kalau bahas apa? Bahas niat puasa Bapak-Ibu. Niki jenengan boten ikut menyangka ataupun menilai saya sudah berbeda yang jauh. Kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Karena ini sebenarnya tausiah kepada diri saya didengarkan oleh Nabi Muhammad. Niat sholat ini bagi bapak ibu buat banyak adik, adik yang mau. Niat sholat kalau terjaga, maka tanda dari fase wal munkar wal bersuara. Tapi kalau niatnya rusak, alladzina hum yura'una alladzina hum an salatihim sahun. Berarti kalau niatnya rusak, sudah masuk kepada sahun. Kalau sahun, ayat sebelumnya ya enak kita dengarkan. Karena ancamannya memang Allah ingin lapisannya, filternya, salahnya itu nanomilimeter. Maka kita akan diberikan derajat tinggi. Karena memang diharapkan ketika sholat yang 5 menit itu niatnya terjaga. Karena kalau niatnya terjaga, dosa kita yang lain tidak diurus sama Allah. Cukup, sholat sudah benar. Begitu sih dengan puasa, disediakan pintu khusus yaitu berperoyan. Masa disediakan pintu khusus, syaratnya bebas, syaratnya sedikit loh pasti banyak. Dan syarat utamanya yaitu bagi lagi ingat. Dinten iki loro Ramadan iki rata-rata puasa kita 3 jam. Sahur masuk waktu subuh setengah 5 kurang setengah 5. Bukanya nanti menjelang jam 6. Berarti sekitar 13 jam setengah. Kalau dilihat hitungan 24 jam, oh separuh, tidak sampai sehari. Tapi kalau dihitung dengan hitungan niat, Allah Akbar, dari 5 menit menuju 13,5 jam, jenengan sanggup, saya sanggup. Allah menjaga niat minas sahur ilal iftar, minal masyriq ilal maghrib. Menjaga niat mulai sahur, ada 2 kali sudah start, sampai nanti ada lagi Allah Akbar. Pertanyaan kita bersama kepada diri kita masing-masing. Nah ini tadi pembukaan saya sambil menunggu waktu berbuka dan sambil menyelamatkan niat, menyelamatkan puasa kita minimal pada hari ini. Karena kalau kita gunakan untuk hal yang lain, pengajian harus potensinya hilang. Ada makanan, itu yang namanya makanan. Ini kalau ayat bahasa akhir kalau ibu-ibu, berarti kita sudah tidak percaya Allah sebagai pemberi rezeki. Karena berarti laisa min saudihi illa al-ju' wal qasr. Hadis yang sangat pas ini. Ini kita bahas ringan yang mau. Kita sama-sama berusaha untuk menyelamatkan puasa kita masing-masing. Kita ketahui Imam Al-Ghazali merumuskan hal yang sangat penting. Puasa orang biasa
puasa yang khusus, puasa yang lebih khusus. Salah, tidak salah, tapi tingkatan hal. Sehingga kalau jenengan sudah sampai pada puasa yang kalangan elit, melihat puasa yang orang pada umumnya, dia tidak boleh muncul. Karena itu sebuah proses. Karena kita juga yang elit pun, semoga kita masuk yang elit ya. Ini juga berproses dari hanya puasa makan minum, puasa panca indera sampai puasa. Tapi kita ke puasa yang paling sederhana, menjaga inamal amal. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Asqalani itu bisa rusak niat kita. Nah, yang menarik nanti kita ketahui usaha yang apa caranya, tandanya bagaimana, tanda puasa saya diterima oleh Allah, potensi diterima oleh Allah itu berikut. Dan itu bisa kita ketahui dari niat. Kalau kita bedah pelan-pelan, ketika niat baik yang di dalam hati tidak terucap maupun di dalam hati dan terucap sekalian, saya niat berpuasa pada hari ini puasa. Ketika kita niat puasa, kita mengetahui startnya dari subuh sampai maghrib, berarti niat tidak boleh rusak. Yang jadi pertanyaan kalau begitu, apa yang merusakkan niat? Karena ini sudah tidak berbicara lagi tentang menahan dari makan dan minum. Jenengan sudah sanggup, saya sudah sanggup. Semua sudah sanggup. Tapi dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam sekolah ini minimal ada 3. Kalau Imam Ghazali ada 5. Jadi kita menunjukkan standar yang paling ringan awal. Standar Ibnu Hajar 3. Harus terjaga apa? Minal fusuqi, minal rafati, minal ghibah. Rafat, kata Bapak, saya dengan melangkah sanjung, itu kira-kira apa sih? Simak kalau dengan cek biasa. Nggak simak kalau aneh-aneh. Tapi ini proses, ya, proses. Aduh, harus minimal. Tapi kok meningkat kepada yang negatif. Ini cuma macam-macam itu rafah. Ukhilla lailat asyami rafatu ila nisaikum. Kunna libasin lakum wa antum libasin lakum. Tak berkata kotor ini bagi bapak ibu berkata kotor bukan kotor yang menyakitkan, tapi kotor yang membuat hubungan rumah tangga cair, robohan itu boleh tapi mandul buka. Dia mandul buka. Tapi selama puasa tidak boleh. Rofat model apapun tidak boleh. Kotor model apapun tidak boleh. Meskipun kita mampu menahan lapar dan haus. Rofat bersama. Yang kedua khusyuk. Khusyuk itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Oh ini kalau dipelai subhanallah kata. Banyak yang kita tidak lulus. Karena apa? Setelah sahur, sholat subuh, ada yang tadarus, ada yang lanjut istirahat, di sini positif semuanya. Terus jam kerja. Jam kerja belum sampai tempat kerja. Ngapain? Macet. Macet. Wah, ataupun senggol-senggolan menyelamatkan diri, tapi menyakitkan orang lain. Di situ ego kita berbicara. Itu yang jelas-jelas baru melewati jam 6.
Belum lagi dari jam 7, 8, 9, 10. Ini alhamdulillah sampai tadi ini hari yang ke-13 belum terputus. Ya. Setiap hari minimal satu tulisan yang berkaitan dengan puasa. Sambil saya cuplikan dari ya mungkin saya bahas berkaitan dengan bab yang ini. Al-fusuk itu berbagai rupa, berbagai varian jenisnya. Contoh, jenengan ambil haknya orang lain ngantri mau nyerobot. Itu menguntungkan siapa? Menguntungkan diri kita karena membuatnya kita sakit hati. Itu fusuk. Contoh. Belum lagi ke istri ke suami. Nanti orang tua anak, potensinya besar. Yang ketiga adalah hibah. Paling mudah kita hibah. Paling mudah. Mau definisi siapapun, bahasanya sangat takut. Karena hibah itu berbicara tidak ada orang. Terus bagaimana pembicaraan tiap hari berkaitan dengan manusia? Terus bagaimana definisinya? Hibah itu definisinya adalah berkaitan dengan husnudon dan suudon. Udon itu dipecah jadi dua. Berprasangka itu dipecah jadi dua. Kalau ujung-ujungnya berprasangka itu memberikan kenikmatan bagi diri kita, potensi sebetulnya tinggi karena memuaskan kita, memuaskan kita. Tetapi kalau prasangkanya itu memberi kebaikan, tidak hanya pada diri kita tapi orang lain, itulah husnudon. Dalam suatu kisah, seorang tabligh berkisah Khatib Ibnu Al-Asam, bukan Ibnu Khatib Al-Asam. Ketika ditanya oleh gurunya, apa yang telah belajar selama mengikuti berkhidmat kepadaku? Berapa lama kamu berkhidmat kepadaku? Khatib ditanya sedikit. Ini dikenal sebagai orang yang zahid, orang yang sangat-sangat obat, kemudian mencoba mengimbangkan akhirat dan dunia. Berapa lama kamu sudah menjadi mengikuti 33 tahun? Berarti sudah banyak yang kamu pelajari dari dirimu. Tidak, cuma 8 yang bisa pelajari. Dengan yakinnya dia mengatakan 8. Singkat cerita 8 itu disebutkan dan semuanya ada dalil. Semuanya ada dalil. Khatib Al-Asam ini dalam rangka untuk menjaga prasangka. Dari riwayat itu dikabarkan dia mendapat julukan Asam, yaitu uli, karena kesengajaan. Dengan ilmu saja di Google juga ada. Khatib Al-Asam dengan tulis dan muncul juga. Dan itu anak-anak. Karena dalam suatu majelis ada seorang perempuan mengatur bertanya, dan kuat ternyata, nah, kamu dari perjalanan jauh, nggak ada korosnya, tidak ada pintu. Amit ketut tuh. Kalau kita biasa dalam forum kita ada yang ketut, kira-kira apa yang berlaku? Atau gua harus di apa itu? Yang ketut jadi mana? Nah ini ketika si ibu ini ketut langsung apa? Kamu lagi ngomong apa? Kamu lagi ngomong apa? Akhirnya dia, ada ketut saya keras. Pertanyaan saya itu diulang. Ustaz, bagaimana?
mati berani berkorban dirinya untuk dijuluki Tuhan. Sampai sedemikian ya, orang-orang soleh itu menjaga rasa sehingga berhasil untuk muslim dunia. Karena bagaimanapun, ya memang gak enak ya. Bagaimanapun itu juga suatu kenikmatan. Yang jenengan bermasa tidak tentu Allah ya, mahal rasanya. Tapi dia berkata, boleh kata-kata mahal, mahal jadi kentut gitu. Tapi bagaimana ini? Kembali lagi kepada niat itu tadi. Obat, perkataan kotor, fusuk yang menyakitkan orang, ataupun bimbang ngomong dia. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, wa man yahsulu andalika in khalat niyatu. Minimal 3. Kalau dengan JP aja itu kata 3 mau yang paling besar. Barang siapa yang sudah niat puasa, kok di tengah perjalanan baik di awal, di tengah maupun di akhir, 3 ini mampir di dalam diri kita lakukan inhalat niatnya terputus. Falaisa lillahi hajatun fi ayyati raka'atin rasulullah. Niat terputus. Kalau sudah terputus, falaisa lillahi, Allah sudah tidak lagi hajatun, butuh dari puasa kita. Meskipun kita itu menahan makan dan minuman sampai berbuka. Yang jadi fenomena di sini bahwa yang digunakan adalah jenengan dan saya berapa kali merasa meskipun sahurnya sudah mungkin 2 porsi, seporsi, minumnya cukup, nah kok otaknya rasa dikeroncongan. Padahal sahurnya sudah cukup. Apa buktinya? Yang jadi topik pembicaraan kita. Apa buktinya kita itu puasanya dibiarkan oleh Allah sebagaimana hadis yang sangat masyhur, rubba min shaimin, rubba shaimin. Kebanyakan orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali al-ju' wal atas. Ini rasa lapar dan rasa dahaga. Jadi kita membahas ikut ngaji mau juga usah dipikirkan yang di luar sana. Ini kita mau duduk sudah sahur. Kok ya masih lapar? Kalau kita mau introspeksi ke belakang, oh iya tadi mau kepicut miso. Muncul tak bisa tapi dia dan ini adalah rahasia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui ketika tanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau berangkat doa, Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada, biasa ini soalnya. Nabi mencontohkan contoh yang paling ekstrim. Kalau Nabi mencontohkan kehidupan yang mewah, ya sudah, kita disuruh puasa yang akan mau. Karena Nabi bermewah-mewah. Tapi tidak, Nabi mencontohkan yang paling ekstrim. Ditakdir oleh Allah, kondisi rumahnya tidak sebagus rumah kita. Tidak ada kulkas, tidak ada tempat untuk simpanan makanan. Sehingga para sahabat itu kaget dan selalu terheran-heran dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Terheran-herannya adalah Nabi jenengan kalau tinggal di pos
puasa. Terus kapan dengan iftarnya? Ini yang dikenal dengan puasa misalnya berterusan puasa, berterusan. Maka Nabi mengatakan, "Ayyukum istri, apakah kamu sama dengan aku?" Wah, sampai masih mundur. Untuk bertanya demikian. Apalagi kita kalau kita yang ketemu Nabi, baju kita saja di lemari ada berapa? Mau menirukan Nabi, tidak satu. Stok makanan kita seminggu cukup. Nabi saya tidak cukup. Ini mau ngomong sunah-sunah. Kalau itu sunahnya Nabi, sekaligus. Rumah yang kamu cetek, kasih deh. Kalau kipas ya, ini sunahnya Nabi sekaligus. Kalau sunahnya enaknya saja bukan sunah. Itu bukan sunnah. Sedemikian Nabi. Sehingga dipelajari, barulah ketahuan. Sehingga Nabi mengatakan sedemikian. Yut'imuni wa yuskini Rabbi. Diperjelas oleh Ibnu Hajar, mengapa Nabi Muhammad itu kuat puasa. Yang jelas satu, niatnya tidak pernah terputus sebagaimana puasa kita. Kayak tadi saya katakan, jenengan saya kalau masih ribut kuat tidak kuat, terus ada makanan kita lihat kok mencolok mata, baunya kok udah membuat kita terpesona, terpedaya, dari puasanya belum sampai sana. Karena masih puasa hanya menunda makan minum akan kita balas setelah sholat. Hanya itu saja. Sedangkan Nabi dikatakan yuskini wa yu'imuni Rabbi bil ma'arif. Nabi puasanya itu kenapa tidak lapar, tidak dahaga? Karena diberikan makan oleh Allah dengan makrif, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Nah ini buktinya. Jenengan sorry atau yang kemarin dan semoga kalau depan apa hari ini dan yang kemarin jenengan sekarang lihat jam, lihat jam sekitar setengah jam lagi. Kalau pikiran dan perasaan kita menunggu kapan makanan ini akan saya makan, kapan minuman ini saya minum, kira-kira detakan jam itu terasa lama atau cepat? Itu gimana? Karena fokusnya kepada makan dan minum. Karena apa? Di alam metafisikanya, di alam non-fisiknya, di alam rohnya, Allah sudah tidak mengurusi puasa kita. Allah sudah tidak mengurusi puasa kita. Falaisa lillahi hajatun fi ayyati at'amahu wa syarabahu. Allah sudah angkat tangan. Meskipun seorang hamba ini pernah makan dan minum. Itulah salah satu rahasia. Tapi yang berlaku oleh Nabi dan yang sedang kita contoh, kalau jenengan langsung buka dari yang setengah jam, kok suwe, bisa pakai ngaji, bisa pakai video, pakai semua yang baik-baik. Gak tahu Allah lebih baik. Ada jamnya juga sama, setengah jam ini berjalan. Itulah konsep waktu di dalam Islam itu sangat berbeda, tergantung dengan ketakwaan kita. Kalau waktunya sendiri tidak maju, tidak mundur. Tapi kita yang menjalankan inilah yang memberikan pengaruh atas kualitas waktu. Di sini pada catatan kita bersama. Mungkin kalau yang baru mendengar hari ini, alhamdulillah. Kalau yang sudah mendengar sebelumnya, sangat alhamdulillah. Berarti ke depannya puasanya tidak boleh
seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti yang berlaku ya sudah istighfar mawar gitu, istighfar mawar. Karena nanti di dalam standarnya puasa yang bisa menyelamatkan kita. Ini sekarang dunia bagian atas lagi perang-perang. Kita ini alhamdulillah Tuhan alhamdulillah juga. Yes, kita bersyukur dan bersabar. Kita nggak tahu kapan gimana. Sudah memasuki perang dunia ketiga. Kalau kita mau jujur, ya apa yang menyelamatkan? Ketika berburu nyasar ataupun apa nyasar, ketika kita keluar rumah, tertabrak maupun tidak tertabrak, pasti mau menanti kita. Apa yang telah kita siapkan? Kalau kita hitung-hitungan pahala tidak cukup dengan dosa yang telah kita lakukan, tidak cukup. Maka mari puasa ini kita lakukan sebagai jackpotnya, sebagai hadiah besarnya yang Allah tawarkan kepada kita. Nah, menjaga niat ini yang Bapak Ibu yang harus kita usahakan. Dan ada tahapnya. Tapi paling tidak kita harus mengetahui bahwa niat. Karena puasa ternyata yang diterima oleh Allah syaratnya cuma satu. Abdul Qalbi dunia. Abdul Qalbi dunia. Mengikat hati kita dengan niat. Jadi kita ingat, oh iya saya harus puasa. Jadi ketika bergelintir masuk istighfar. Karena puasa secara dohir tidak akan batal selagi tidak makan dan minum. Tidak akan batal. Tapi diterima tidaknya oleh Allah itu tergantung kemampuan kita menjaga niat. Tidak makan dan minum aman gitu. Tapi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya dan dengan di kesempatan majelis sore ini, petang ini, pembahasannya, ngajinya kita adalah ngaji bagaimana puasa kita itu diterima oleh Allah. Bukan bicara lagi biasa, jadi sudah sah. Nah, makan minum sudah sah, tapi diterima oleh Allah. Puasa yang bagaimana? Bagaimana hati kita selalu terikat dengan yang al-ikhlasu lillahi. Kata Bismillah. Ikhlasu lillahi pertama menyerahkan. Jadi ini kalau jenengan dan saya ditakdir. Lalu tinggal semenit kira-kira jenengan makan dulu. Ya sama oke. Kalau mas tunggal, ya, pengumum kira-kira habis itu ada, ada. Terus jadwal jenengan jelas. Oh habis ini saya kerjanya kayak gini. Apalagi kalau kita kerjanya kira-kira sebutir kurma ataupun godok gedang ataupun godok endeo dengan secangkir teh ataupun air putih itu menjadikan kita itu menghadapi pekerjaan yang mulai jam 6 sampai mungkin jam 4, jam 3 itu kira-kira menyerahkan kepada Allah atau langsung khawatir kalau ini pulang. Kebanyakan kita pasti jatuh kepada ini kebanyakan. Semoga tidak menyinggung siapapun. Bagi yang pekerjaannya mungkin memerlukan tenaga, sehingga dicari kebenaran. Kalau cuma ini kebentuk, tak kuat. Berarti nggak ikhlas juga, tidak menyerahkan kepada Allah akan kondisinya dia pada hari ini. Padahal hanya benar 13,5 jam. Sebelumnya isinya makan minuman itu sudah ada di sini sebagai cadangan makanan. Kok iya mengatakan 13 jam nanti itu tidak akan mati? Tidak akan mati. Sudah diketahui manusia itu kalau nggak makan dan minum. Contoh,
mulai sekarang kita juga makan dan minum. Tapi yang kemarin kan sudah makan, ya, sudah makan minum. Mulai detik ini tidak makan dan minum, itu masih kuat. 3 bulan ke depan itu masih kuat. Ibarat baterai itu dari 100 sampai menuju 0. Nah, menuju 1% itu 3 bulan. Masih kuat. Nah, ini apa cuma 13 saja. Nah, ini penting. Kita memahami pilihan pertama kali, yaitu ikhlas itu artinya menyerahkan kepada ya Allah. Ini kalau buat memahami itu. Jadi 13 jam setengah pagi. Kalau serahkan tubuh jiwa raga ini kepada Jenengan selama 13 jam. Kerja apa saja yang menahan makan dan minum itu Jenengan. Kalau ini sudah kita lakukan, kita sudah ada langkah pertama. Kalau saya dengar ditakdir nggak kuat, nggak sahur, pasti ujiannya langsung sampai jam 1 jam 2. Nanti berikhlas. Meskipun nawaitu soma Ramadan itu beres. Itu bukan dunia. Cuma lisan kok, tidak sampai kepada hati. Itu pertama. Ikhlas, kemudian ibtigo wajib, mengharapkan, bahasa kasarnya itu adalah mengharapkan bacaan Allah. Maksudnya apa di sini? Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, jangan yang nanggung kepada. Konsekuensi yang kedua adalah ibtigo wajib. Sadar-sadarnya dimanapun posisinya, kapanpun kita itu dirangkul oleh Gusti Allah, bahasa sederhana. Karena begitu wajib, karena sadar Gusti Allah ngawasi, tidak akan ditinggalkan kita oleh Allah ketika puasa. Dengan saya yakin sudah pernah mengalami kondisi-kondisi demikian. Dan semoga ini menjadi puasa seterusnya. Tidak usah bicara yang masalah ini. Dan seterusnya. Ditakdir sahur tidak ada masalah. Ditakdir sahur ini dibutuhkan. Nomor-nomor apa ditakdir tidak sahur tidak ada masalah. Karena tadi malam sudah buka puasa. Cukup. Karena rasaku wonten sebenarnya, wonten sebenarnya. Di mana kita melihat Allah kenal, Allah tidak bisa kita lihat tapi Allah fakin lalu ya roka, Allah yang melihat kita setiap saat. Nah ini harus dibangun di dalam pikiran dan perasaan dan jiwa kita. Harus dibangun. Jenengan ditakdir oleh Allah sendiri dan tetap Allah ngawasi jenengan, Allah ngeramat jenengan. Alhamdulillah. Hai nantinya ibtigo wajib. Dan yang terakhir adalah wamardhati bil amr. Artinya rela. Kita melakukan ibadah puasa ini yang di dalamnya isinya kita belajar tadi itu apa saja itu kita rela. Kerjanya kuli, mau kerjanya di kantor, nggak bisa kuli, kerja di kantor saja selalu sambatnya juga sama. Terus kerja sama, cuma salam kita sama, ujiannya sama. Maka wa may yahsulu an dzalika in khalat niyatuhu. Barang siapa yang niatnya terputus karena ini, maka itu tadi tidak terasa. Kalau kita berpuasa, yang dirasakan itu lapar dan dalam maaf. Ini menjadi catatan penting. Sebelum saya masuk ke pembahasan ini, tapi untuk niat ini kalau berjalan sama, berusaha sanggup, dengan jawab sanggup, selesai itu berarti siap untuk dijemput malaikat, dijemput malaikat. Belum selesai, kita usahakan. Kuncinya ini satu, secara ilmu fikih jenengan
Tidak makan, tidak minum, sah puasa. Sah. Tapi kalau sudah terlanjur kesandung berkata kotor, dia harus diperbaikinya dengan istighfar, istiqomah. Nanti rasanya Gusti Allah terima apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus tetap berpegang kepada innallaha ghafurur rahim yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat merindukan ketika kita berbuat kekhilafan langsung sadar. Itu. Ini kuncinya. Jadi jangan khawatir bahwa tapi ya jangan cinta aja. Terus tentang istighfar itu kembali lagi kita jatuh ke dalam kesombongan berbuat baik. Berbuat baik sudah tidak bisa disombongkan, karena itu caranya setan untuk mengelabui kita. Fama dapat dalam hati ilah berlah. Kalau kita sudah berbuat baik, kok kelebihan? Nah, kelebihan itu adalah kesehatan. Itulah setan menarik. Karena kebaikan tidak boleh melahirkan kesombongan. Karena kebaikan harus melahirkan ketawa doa. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa ikut sunnah dengan Muhammad SAW, kok merasa lebih baik dari yang belum baik, berarti ibadah kita akan kita peruntukkan kepada Allah, kita peruntukkan untuk masyarakat alhamdulillah ini catatan penting. Karena tujuan kita puasa itu dalam rangka berkumpul sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tanpa makan dan minum yang masih makan itu Allah. Ya, tujuannya sih. Nah, ini masuk kepada pembahasan kedua. 15 menit. Kemudian saya beri pertanyaan, ketika sudah puasa ini, dan sempat saya singgung sedikit, kira-kira jenengan merasa tidak Allah itu hadir dalam hidup kita? Ini bukan pertanyaan keimanan, bukan pertanyaan keimanan, tapi pertanyaan kehidupan kita di dunia. Jenengan merasa tidak Allah itu hadir di dalam kehidupan ini? Sekali lagi, bukan pertanyaan iman. Kalau pertanyaan iman, pasti jenengan jawab hadir. Tapi kalau kita pada diri kita, tidak tahu. Karena kalau tidak digambarkan sedemikian, kita tidak akan merasakan bahwa ini. Apa buktinya? Sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan Siti Maryam radhiyallahu anha. Siti Maryam, ibu siapa itu? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Jangan bayangkan ibu yang di belakang, yang jadi bahasa di belakang. Ibu yang di belakang, dan ada yang ngambilin. Tidak ada yang negur, tidak ada yang hibah, tidak tahu hamil. Kira-kira kita semua akan membayangkan sebagai Siti Maryam tidak tahu dengan perempuan semua. Kita tahu hamil. Santet itu santet. Datang mereka Jibril. Inna nubasyirku dari kami tambah itu nuhi ilaih. Ada Jibril menyampaikan pesan Allah SWT. Wahai Maryam, kamu akan hamil. Kaget. Jalan kalimat, kalau Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basar. Ya Allah, baik Tuhan,
Gimana ini kok bisa ini? Padahal tidak ada yang menikahiku, tidak ada yang menyentuhku. Kalau ada yang lalu itu manusia, ila kalau Allah namanya pula lalu saya. Itulah Allah. Sepastian semuanya bisa jadi kalau Allah sudah berkehendak. Tapi prosesnya bisa dijelaskan. Nanti dalam surat Maryam sendiri dikatakan kalau ani yakunu li gulamun banan yang sesungguhnya banan aku bahagia, bahkan protes untuk meyakinkan aku ini bukan wanita nakal, bukan perempuan nakal. Kok bisa? Karena terjadi di alam non fisiknya Allah sudah menunjukkan. Allah sudah menunjukkan. Nah, yang jadi pesan saya kaitkan dengan ibadah puasa. Bagaimana Siti Maryam? Andai kan tidak diberitahu oleh malaikat Jibril, itu pun kalau sudah kehendak Allah sudah terjadi. Tidak tahu langsung. Dan karena sudah diberitahu malaikat Jibril, akhirnya dengan ilmunya Allah memberikan ilmunya ma'rifatnya kepada Maryam. Akhirnya mengerti, ya Allah, ini semua benar. Kalau sudah engkau berkehendak, akhirnya dengan keimanan, dengan ilmunya, ya, dengan pengalaman yang merasakan perutnya semakin Indonesia, ya Allah benar ini nyata. Engkau yang berkehendak. Toh ini juga milik engkau, tubuh ini milik engkau, anak yang angkat juga milik engkau, semuanya milik engkau. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya langsung hidup. Kaitannya dengan kita juga sama Bapak Ibu. Sama. Jadi ada kasih kaitan dengan yang kita bahas. Ketika kita niat puasa, terus mengatakan, ya Allah saya puasa, lapar dan dahaga saya serahkan kepada jenengan, engkau yang menanggung. Terus kan niatnya benar, tidak melakukan rafat, tidak melakukan fusuk, tidak melakukan ghibah. Jenengan tidak salah ya, fine saja, tidak ada masalah. Jenengan meskipun kerja berkeringat karena sudah menyerahkan kepada Allah, ya, sampai juga waktu mati. Tidak ada masalah. Saya dan jenengan sudah pernah bekerja keluar keringat itu juga tidak ada masalah. Karena niatnya benar. Terus demikian. Akhirnya apa? Karena sudah diserahkan kepada Allah, ternyata baru tahun 2016 ada Bapak-Bapak ini. 2016 kemarin. Loh, jawabannya Nabi Muhammad sampai 2016. Dan Muhammad dari 500 1.400 tahun. Baru kita buka. Bukti ada proses yang berlaku di dalam tubuh kita. Yang itu mungkin tidak hanya bergerak sendiri, tidak ada yang memerintah. Jadi nanti bisa klik lagi di Google, autofagi puasa. Ini bisa klik. Apa itu maksudnya? Tapi kalau dari segi wahyu sudah disampaikan, ya, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, seperti itu kan. Aku buat puasa karena Allah yang memberikan aku makan dan minum. Sahabat kaget karena Nabi ada yang bawa makanan minuman kepada diri. Nabi di rumah juga ada makanan. Terus Nabi kok bisa mengatakan yang memberikan makan dan minuman itu adalah Tuhan, yaitu Rasulullah. Barulah ditemukan ternyata setiap orang yang puasa dan maksimal ketika ini berlaku 28 hari berturut-turut proses ini
menemukan puncaknya. Proses autofagi. Ketika sel jahat yang seharusnya merusak, justru ketika kita itu berpuasa, sel-sel jahat yang ada pada diri kita itu diaktifkan oleh Allah. Ini bahasa agamanya. Kalau bahasa medisnya itu menjadi hidup dan mencari makan. Yang dimakan oleh sel-sel jahat itu adalah sisa-sisa makanan, sisa-sisa sel yang itu berpotensi menjadi kanker. Apapun sel-sel kanker itu sendiri. Ini bukan saya yang berbicara. Ini adalah hasil penelitian dari Profesor Jepang yang sudah mengatakan begitu. Kalau jangan tak percaya ya, membuat penelitian tadi. Ini sudah terbukti, diamini oleh kalangan akademik dan kalangan media. Dan memang itu demikian. Pertanyaan kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang bersunat, yang berwudu, yang sujud rukuk, yang sudah hafal dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, mungkin tidak, itu tidak ada yang menyuruh. Dan kita sangat paham tidak ada daya, upaya, kekuatan, power apapun kecuali itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saya dan jenengan puasa ini setiap hari, setiap saat itu sudah terinformasikan bahwasanya Allah itu merawat kita semua. Ini yang jarang kita terus memahami. Kok iya kita bisa berani-berani mungkin mengatakan tak kuat ini. Sahur ini sahur, tahu bisa cuil kan lah. Aku tidak. Maka Imam Ghazali mengingatkan kita, ketika seorang hamba yang berpuasa kok masih memikirkan apa yang akan dia makan ketika kita, maka secara tauhidnya sudah potensi puasanya sah secara fisik, tapi tidak diterima oleh Allah itu sangat besar. Sehingga dampaknya jadi bisa buktikan dari yang kemarin-kemarin, kalau yang sekarang dan besok jangan dites, jangan dipraktekkan. Cukup yang dilakukan hari. Ketika di depan sudah ada iftar, nunggu 10 menit, kok tak main-main, tak ada makan. Cukup itu yang berlaku kemarin. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, meskipun ada makanan dan minuman enak lezat di padang mata, tidak boleh berkembang. Meskipun dengan punya jam, tak boleh dilupakan. Mari kita isi dengan zikir. Dan saya yakin Quran jenengan sudah ada terinstall di dalam HP jenengan. Mari kita buka. Tak boleh tergesa-gesa. Cukup seayat supaya jenengan tawarannya buka terjemahan. Dan jenengan bisa rasakan mukjizat ini. Andaikan jenengan duduk itu 1 jam sebelum adzan, kalau itu berlaku dengan zikir, jenengan tidak pelak-pelak merenung introspeksi diri, langsung ya, begitu cepatnya dibandingkan kita menunggu begitu waktu hanya untuk makan dan minum apa yang akan kita konsumsi dan minum. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sebentar lagi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ngaji kita singkat pada sore ini? Ternyata ya, apapun yang Allah syariatkan itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Hanya karena kedokifan kita, kelemahan kita, kefakiran kita atas ilmunya Allah, kita seringkali seuban kepada Allah. Sehingga tidak salah ketika sholat tarawih dianjurkan baca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Monggo dimaknai terus-menerus. Jangan bosan-bosan. Karena setiap kali kita memberi
pertama sebetulnya kepada manusia, kepada benda-benda. Kok ini ya, kok ini sudah kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya Allah, innaka sesungguhnya afuwun karim. Afuwun itu penutup, maha menutup aib. Karim dan maha memuliakan. Saya dan jenengan yang jelek ini ditutup aibnya, kemudian dimuliakan oleh Allah. Ini makna yang saya dapatkan, bahwa dengan segi maknanya. Kalau artinya kan mudah, tapi maknanya ini sulit. Karena kalau makna, kalau jenengan dari makna pasti akan jenengan terapkan budi. Kalau sekedar arti dibaca selesai. Maka mari kita makna afuun karim. Tuhibbul afwa, engkau zat yang sangat mencintai, sangat menyukai. Apa? Pengampunan, penutupan. Tadi kita nggak boleh lupa, padahal kita berpotensi lupa tiap saat. Kita senang lihat orang yang kita musuhi jatuh bergulung-gulung. Tapi Allah tuhibbul afwa, sangat menyukai kita menutup. Sudah selesai. Itu sasaran kepada jenengan. Toh saya juga khilaf kepada. Karena kita memiliki potensi untuk didorong oleh setan. Siapapun yang tidak kita sukai terus menemukan apesnya kalau kita mendengar atau melihat. Begitu. Memiliki potensi demikian. Maka itu afwa harus kita pakai. Ya Allah, engkau ternyata menutup aib-aibku. Fa'fani maka aku bilang untuk bila aku ya Allah. Jangan maknai macam-macam karena khilaf kita bermacam-macam. Terutama khilaf yang paling tidak kita sadari adalah khilaf pada diri sendiri. Apa? Khilaf tidak segera menyambut panggilan Allah untuk menjadi baik. Maka pesan yang sangat masyhur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuknya ittaqillaha khairuma kunta, hati-hatilah, sadarilah Allah ada di setiap gerakan kita di mana kita berpijak. Khairuma kunta, hati-hatilah. Tidak ada CCTV-nya Allah. Komputer, ini saya tanya. Termasuk pakai adik-adik, ya. Karena kita ini adalah amanah dan harus tahu juga. CCTV yang Allah ciptakan di kita yang paling dekat itu loh. Yang dekat sekali. Yang itu tidak bisa kita tipu. Mungkin kalau orang bisa kita tipu. Kamu sudah sholat, sudah sholat ya. Orang bisa kita tipu. Tapi diri kita tidak bisa kita tipu. Karena Allah sudah menciptakan CCTV di dalam diri kita, yaitu itulah CCTV kita yang dipasang oleh Allah. Ternyata tidak di luar kita, tapi di dalam diri kita. Karena sebaik-baiknya penipu, sejati-jatinya penipu, dia tidak bisa menipu hatinya sendiri. Maka mari cepat kembalikan dengan Allah. Dan kita insafi diri kita jadikan puasa ini adalah puasa yang optimal. Syukur-syukur kalau ketemu lagi dari asal potensi untuk memperbaiki perbuatan kita. Tapi kalau tidak, maka yang tersisa ini kita jadikan puasa yang diterima Allah, tidak hanya sah secara ilmu fikih, tapi sah secara tauhid, diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dan kita nanti terlahir fitri kembali, terlahir suci kembali, dan kita tidak mengkotori. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, wa natubu ilaika. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.